tentu menjadi sangat penting sekali untuk menggambarkan bahwa Madura itu bisa menjadi penyokong terbesar gitu ya dalam aspek memberikan kontribusi kepada pembangunan di Jawa Timur. Jadi saya kira ya ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi inilah yang kita rekam melihat bagaimana potensi Madura itu sangat luar biasa. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Padar sekarang. Dan ini kan lagi akhir tahun. Tiap aku siaran, sambatanmu itu selalu, Mas, banyak pembangunan, banyak lagi bangun gorong-gorong, benerin jalan. Masalahnya itu kan di kota besar. Gimana untuk daerah-daerah lain yang jauh dari kota besar? Padahal ini nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya, karena sama Padar sekarang itu sudah ada Ranasi Asal dari DPRD Jawa Timur. Selamat datang, Assalamualaikum Ranasi. Waalaikumsalam. Dari Dapil Madura ya Ranasi ya. Dapil Madura. Ini tuh kalau akhir tahun tuh biasanya yang power tuh sambat, jalannya macet semua, banyak pembangunan katanya. Ya. Cuman apakah pembangunan itu juga masif juga nih di daerah-daerah? Jangan-jangan masifnya cuma di ibu kota provinsi aja. Ya. Di Madura pripun Ranasi? Ya, tentu ketika berbicara infrastruktur memang persoalan utama sampai hari ini kalau di Madura itu adalah ya jalan Embong itu, yang menghubungkan antara baik yang antara kabupaten, kecamatan, termasuk juga yang di pelosok-pelosok desa. Oke. Dan memang Madura memang selalu mulai dari paling ujung Sumeneb ya sampai ke Bangkalan juga persoalan yang paling ini memang infrastruktur. Oke, dan ini masih belum tergarap optimal berarti Ranasi? Belum. Daerah mana yang paling kerasa pembangunannya kok nggak jalan-jalan, kok gini-gini aja? Daerah mana Ranasi? Iya, kalau saya lihat di Bangkalan sendiri, kan, rumah saya itu Bangkalan, memang sampai ada istilah ada kecamatan tempat pembuangan, gitu. Kok bisa? Jadi, begini, karena memang infrastrukturnya yang sangat lemah, gitu ya. Ada daerah namanya Kecamatan Kokok, nah, itu kalau di pemerintahan itu biasanya kalau ada itu buat ancam-ancaman untuk PNS yang tidak mengikuti aturan itu biasanya dipindah ke mana, ke Kokop. Udah bahasa Kokop itu udah menakutkan karena jelek dulu ya. Udah jelek karena memang infrastruktur di sana memang agak lumayan ini sulit gitu. Oke. Jadi terutama akses jalan. Jadi akses jalan yang ada di Kokop itu memang ya boleh dibilang ya masyarakatnya memang sudah terbiasa. Tetapi setiap kepemimpinan itu selalu yang didesak, yang dibicarakan itu adalah bagaimana infrastruktur di daerah ini. Meskipun juga sebenarnya di daerah lain juga ya hampir merata kalau saya bilang hampir merata, tapi yang memang terkenal sangat parah itu memang di daerah sana. Oke. Itu di Bangkalan. Tapi secara umum sebenarnya Madura ketika berbicara infrastruktur ini kan bukannya berbicara infrastruktur jalan. Akses penghubung seperti jembatan itu juga masih ada banyak sekali jembatan-jembatan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Termasuk juga kayak misalkan ya kita bicara pesisir laut gitu ya, di Sumeneb itu ada kepulauan yang benar. Nah itu juga infrastrukturnya juga belum begitu memberikan layanan kepada masyarakat gitu ya. Keberadaan dermaga itu juga masih sangat minim dari perhatian pemerintah. Dan ini lagi-lagi kita berbicara bahwa tanggung jawab ini bukan hanya di tingkat kabupaten saja, tetapi juga provinsi juga ya kan? Provinsi dan termasuk juga pusat juga. Padahal kan itu kalau kayak pelabuhan di kepulauan, jembatan kan strategis banget loh Ranasi. Iya kan? Sangat strategis karena kalau kita berbicara sumber daya alam kita, jadi daerah pesisir itu kan para nelayan itu kan dia memberikan kontribusi yang besar ya, kepada
pasokan ikan ya bagi Jawa Timur, terutama juga dalam konteks nasional. Nah, itu kan berarti harus segera diberikan perhatian serius. Dari Ya. dulu gitu-gitu aja, pas semakin kesini semakin kayak ngapunten, dilupakan. Enggak, bukan dilupakan sebenarnya. Kalau kita melihat memang setiap periodik kepemimpinan, apakah itu bupati, wakil bupati, gubernur dan termasuk presiden, memang perhatian itu selalu ada. Oke. Perhatian itu selalu Aha. ada, tetapi tidak dalam dalam kacamata khusus. Jadi tidak dalam teropong khusus gitu. Oh, iya, iya, Jadi iya, dianggap iya, iya, Madura ini mungkin ya, oke lah Madura kalau mau dibangun ya dibangun. Tapi ya jangan terlalu cepat. Nah, kira-kira kalau mau mau dibilang begitu mungkin Iya, iya. istilah ininya mungkin karena ya banyak sekali orang yang masih menilai bahwa Madura itu untuk kemudian pembangunannya bisa dipercepat, itu juga faktor masyarakatnya, Oke. gitu kan. Jadi memang berbicara Madura kompleks sekali Memang kompleks ya. kompleks sekali. Tapi lagi-lagi ya pemerintah ya tetap harus kita dorong untuk Iya. memberikan perhatian secara serius. Kalau bisa ya diprioritaskan lah Madura ini. Betul, padahal kan lokasinya strategis loh Madura ini sebenarnya. Strategis. Iya, untuk Jawa Timur aja jarak dari Surabaya ibu kota provinsi nggak begitu jauh. Iya. Tapi pembangunannya kalau dibandingkan Sidoarjo, Gresik, Lamongan, beda loh Rana sih. Beda Itu banget. dia. Apa karena sekompleks itu jadi ya bentar, tahan dulu nih gitu. Atau gimana nih kalau menurut Rana sih? Ya kalau menurut saya memang yang harus digencarkan itu adalah tentang kemaduraan ini adalah bagaimana pemerintah melihat kasus tentang Madura ini bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang. Au. Jadi Madura ini ya harus dilihat secara utuh, Mhm, gitu kan, terutama keberadaan masyarakatnya. Dan ngapunten kalau dibilang masyarakat Madura misalkan SDM-nya masih rendah, misalkan macam-macam, tolak ukurnya apa? Kalau tolak ukurnya hanya munculnya konten-konten yang itu bukan itu. Itu nggak meng-capture seluruhnya Nggak loh. meng-capture seluruhnya, Iya. gitu kan. Kita berbicara misalkan ya IPM Madura misalkan tentang pendidikan, betapa banyak sekarang semakin bertumbuh sekarang keberadaan pendidikan tinggi di Madura. Aha. Itu jadi yang bahkan sudah progresnya cepat juga gitu. Betul. Dari yang awalnya masih sekolah tinggi sekarang sudah menjadi institut, bahkan universitas juga sudah bertambah. Jadi tolak ukurnya harus diperjelas juga gitu lah. Jadi melihat Madura emang harus dari teropong yang bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi harus secara komprehensif itu bisa dilihat. Jangan-jangan datanya belum diperbarui nih. Jangan-jangan datanya Itu juga belum dia. diperbarui. Karena kalau datanya masih berkaca pada data yang lama, ini kan jadi problemnya tidak terurai. Iya. Nah, Dan ini berarti dari eksekutif atau legislatif juga bisa ambil peran untuk ya kita lihat dulu datanya deh, kita buka lagi datanya. Kalau nggak sinkron ya ayo disinkronkan gitu kan. Iya, kalau bicara data memang ada di pemerintah, Aha. gitu ya. Dalam hal ini ya eksekutif, gitu loh. Dan legislatif sebenarnya tinggal bagaimana membuka itu, kemudian mendiskusikan itu untuk kemudian menjadikan Madura itu kemudian benar-benar menjadi daerah kepulauan yang memberikan dampak bagi keberlangsungan pembangunannya. Gitu ya. Lokasinya strategis. Lokasinya Potensinya strategis, besar. ya. Iya kan? Dan ini lagi Mas, saya kok menduga kenapa kemudian isu provinsi Madura itu selalu menjadi diskusi di beberapa tokoh, bahkan di beberapa kampus itu juga didiskusikan ya tentang bagaimana Madura itu bisa menjadi sebuah provinsi sendiri, mulai dari syarat prasyaratnya, kemudian keberadaan sumber daya alamnya dan kekayaannya dan semacamnya itu didiskusikan. Nah, saya semoga ini tidak ya, Yes. semoga ini tidak. Tapi saya kok merasa gitu lah bahwa wacana Madura provinsi itu lebih kepada
terlalu berharap kepada pemerintah itu kok lama gitu ya. Jadi ini semacam percepatan untuk pembangunan Madura kan Untuk begitu. frustasi berarti ya. Untuk frustasi terhadap ya bagaimana mempercepat pembangunan yang ada di Madura itu. Iya juga sih, jangan-jangan selama ini itu isunya muncul lagi. Berawal dari frustasinya masyarakat. Iya. Sudah sering sambat, usul program yang jalan sini dibenerin jembatan. Iya. Nggak ada efeknya. Tidak, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau ini kan sudah terlanjur, ya kalau ke belakang, kita lihat ke belakang kan terlanjur ada ketimpangan. Kita tidak bisa pungkiri itu ya Ranasi. Iya. Efek yang sudah terasa apa Ranasi? Tapi nanti dulu Ranasi. Ya. Tapi jangan kemana-mana ya Pak, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mor, masih sama Vander dan Ranasi. Tadi kita tidak bisa pungkiri ada ketimpangan ya Ranasi ya. Ya. Dampak yang sudah terasa ini apa nih? Selain masyarakat yang ya semoga salah kita ya frustasi dan akhirnya isu provinsi itu naik gitu kan. Dampak di perekonomian masyarakat pripun Ranasi? Ya, dampaknya memang ya ketika berbicara ekonomi masyarakat memang hari ini yang sangat dibutuhkan memang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang itu belum kita lihat itu diberikan oleh pemerintah secara menyeluruh gitu ya, bahwa hari ini masyarakat Madura itu masih kembali kepada kebiasaan lamanya. Jadi orang Madura itu Mas kalau bicara tentang bekerja itu ya akhirnya ya merantau kemana-mana Ya, gitu kan. betul. Karena memang di Madura mau bekerja apa, lapangan pekerjaannya nggak ada gitu. Oke. Jadi bicara aspek ekonomi memang ketersediaan lapangan pekerjaan itu yang memang menjadi tanggung jawab, menjadi tugas berat bagi kita semua ya. Bukan hanya pemerintah, tapi saya kira semuanya memiliki tanggung jawab yang sama. Betul sih, kalau dulu tuh saya pernah waktu libur lebaran diajak orang tua itu ke Pamekasan. Udah lama sih tapi diceritain ini loh banyak mobil plat luar karena banyak perantau. Ternyata alasannya itu ya Rana sih. Iya. Nggak ada lapangan kerja, ada, cuman terbatas banget. Iya. Ketika infrastruktur itu dibagusin, mungkin pariwisatanya bisa lebih naik lagi. Iya, makanya bagus-bagus loh Rana sih. Kalau bicara alamnya memang bagus-bagus. Jadi di 4 kabupaten ini karena memang ini kan kepulauan dikelilingi oleh laut gitu ya. Dan laut Madura itu memang di beberapa titik itu memang menarik ya. Betul. Makanya kalau di Bangkalan sendiri ini sudah secara mandiri dia tumbuh saja gitu. Di beberapa kecamatan, di beberapa desa kemudian tiba-tiba ada tempat wisata yang kemudian ya mungkin itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, ada juga kepala desa yang kemudian mengalokasikan anggarannya di objek pariwisata itu. Dan lagi-lagi ya ini tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintahan desa saja, tetapi ini harus ada kolaborasi dengan semuanya. Oke, berarti kalau itu tadi infrastrukturnya dibagusin lagi, bakal jadi lebih keren lagi memang ya? Bakal lebih keren lagi. Di pembicaraan APBD jadi prioritas nggak nih, Narasi? Kan kemarin baru selesai pengedokan nih. Iya. Untuk Madura. Ya kalau kita melihat dok APBD memang ada beberapa yang menjadi pilot project pemerintah Provinsi Jawa Timur yang spesifik berbicara infrastruktur. Jadi ini juga seperti yang dermaga kapal itu juga itu sudah dianggarkan juga gitu kan. Kemudian perbaikan jalan itu juga ada. Tapi ya ampun, dan memang provinsi ini kan juga memiliki kewajiban yang tidak kecil gitu ya, berbicara tentang Jawa Timur itu. Dan ya Madura ya kita selalu dorong gitu lah. Sederhananya begini Mas. Gimana? Bahwa selain anggaran itu yang kemudian didok bersama gitu ya, bahwa ada memang yang secara khusus ya porsi anggaran yang diberikan kepada daerah ini, jadi daerah Madura itu. Jadi
kita di Jawa Timur itu kan ada yang namanya bantuan keuangan gubernur. Oh. Nah, bantuan keuangan gubernur ini kan menjadi semacam anggaran idola gitulah bagi pemerintah kabupaten di berbagai daerah gitulah. Yang saya tahu memang Madura juga mendapatkan itu, tetapi kalau ditanya secara nilai itu masih belum memberikan solusi gitu ya. Oke. Jadi karena bantuan keuangan yang dari gubernur ini ternyata juga kalau saya bilang ya kayak yang dicicil-cicil gitu. Dia nggak langsung set gitu ya. Set gitu. Sementara di beberapa kabupaten lain di luar Madura itu kita melihat kadang angkanya juga cukup besar. Loh, kenapa ya Dira sih? Lah ya itu tadi. Jadi ya pendekatan Madura itu menjadi hari ini juga menjadi kalau saya bilang ya persoalan gitu kan. Jadi mendekati Madura itu dengan cara apa gitu. Mengenalkan Madura itu dengan cara apa gitu lah. Nah, itu yang tugas kita semua sebenarnya. Berarti memang tidak boleh dibiarkan ini ya, karena nggak boleh. Kondisinya benar-benar loh, kalau daerah lain bisa. Saya kira tadi itu karena efisiensi. Ternyata dari nasi enggak juga gitu kan. Iya, ya mungkin salah satunya juga efisiensi. Tetapi lagi-lagi kembali kepada rencana awalnya bahwa ketika pemerintah itu akan mengedok anggaran itu dimulainya dari mana? Bahwa ada yang namanya Musrembang. Betul. Ya, itu kan juga mengakomodir keberadaan yang ada di paling bawah, gitu kan. Jadi ya di situ apakah itu kemudian direkam secara utuh atau jangan-jangan ada proyeksi lain gitu dari program pemerintahan ini, sehingga itu kemudian tidak begitu terrecord dengan baik. Jadi harusnya memang untuk Madura ini tidak boleh terdampak efisiensi, ini harus masuk strategis berarti ya? Harusnya masuk strategis menurut pandangan kita. Karena kalau dibiarkan sendiri ini butuh waktu panjang. Ada proses yang sangat panjang yang harus dilalui. Iya. Cuman kok belum lah, ini kan belum. Ini kenapa gitu kan? Termasuk juga terkadang kebijakan pusat juga terkadang sedikit menghambat. Misalkan kita bicara proyeknya gubernur itu tentang Madura itu kan salah satunya adalah Islamic Center. Yang ada di akses jembatan Suramadu. Di turunannya situ ya? Ya. Itu kan masih belum bisa direalisasikan karena memang faktor kendala pembebasan lahan ya. Secara regulasi itu kan oleh pemerintah gubernur kan juga sudah diserahkan kepada pemerintah pusat. Gitu ya. Pasrahkan di sana tuh. Iya. Provinsi dalam hal ini menyiapkan anggarannya, mempersiapkan ketersediaan anggaran untuk pembangunan Islamic Center gitu ya, itu istilahnya. Jadi dan hari ini memang itu masih mandek gitu ya. Mandek karena ya Kementerian bidang itu yang kemarin disampaikan oleh gubernur itu juga masih belum memberikan jawaban pasti terkait rencana ini. Padahal kalau kita bicara tentang pembangunan strategis nasional, Bangkalan ini kan masuk di gerbang Kertasusila. Ya, di mana dalam Perpres itu disebutkan Bangkalan ini dalam proyek gerbang Kertasusila itu disebutkan ada pembangunan pelabuhan Bulu Pandan yang ada di Kecamatan Trampes Harusbaya itu ya. Itu sampai sekarang belum ada tanda-tandanya juga gitu loh. Jadi memang ya kalau saya merasakan memang begini kadang ya. Yang di provinsi masih nunggu yang di pusat gitu kan. Tunggu-tungguan akhirnya. Nggak bisa minta tolong investor gitu kan, swasta untuk ya coba deh ketika Pemprov misalnya dapat investasi masuk, nggak pengen coba di Madura aja gitu misalkan. Tapi nanti syaratnya harus sambil bangun infrastruktur ya, pajaknya murah wes gitu, nggak bisa kayak gitu Tarana sih. Lah yang hari ini yang dilakukan oleh Pemprov adalah berinovasi untuk sebanyak-banyaknya mendatangkan investor memang karena
kalau kita kemudian hanya mengandalkan ketersediaan anggaran itu juga ribet juga sebenarnya karena ada regulasi yang harus dipenuhi gitu kan. Tapi ketika berbicara investasi, investasi itu ya memang inilah salah satu dari program idola pemerintah juga sebenarnya. Itu bukan hanya di Jawa Timur lah, tapi juga di tingkat kabupaten. Makanya kemarin kita juga bersosialisasi dengan beberapa pelaku usaha ya. Di situ kita bersama Dinas Penanaman Modal, kemudian di situ juga ada Bupati. Ya kita mempresentasikan bahwa Bangkalan, karena kebetulan kita laksanakan di Bangkalan ini untuk investasinya ramah, investasinya aman dan seterusnya. Jadi kita promosikan terus gitu kepada para pelaku usaha, korporasi dan ya semoga ini mendapatkan sambutan yang baik. Karena memang ya kita juga tidak bisa mengintervensi terhadap keberadaan investor masuk. Iya. Ini memang posisinya hanya bisa menunggu, tapi sambil dari Pemprov harusnya mempersiapkan elemen-elemen pendukungnya yang cost-nya nggak banyak lah, yang budgetnya nggak gitu gede, harusnya kan demikian Iya. Itu bisa jadi solusi sih. Ada nggak tapi kira-kira solusi lainnya Rana sih? Tapi nanti dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, waktu di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Mawar. 2 segmen bahas masalah. Tapi kalau bahas masalah aja capek ya Radasi ya. Iya. Solusi aja kita bahas ke depannya nih sekarang. Salah satunya adalah memancing investor masuk ya. Iya. Cuman ini kan posisinya nggak bisa yang agresif, malah nggak mau masuk ya. Kalau gitu apa nih yang bisa dilakukan pemerintah untuk supaya lebih merata lah, Madura juga capture lah. Ya, paling simpel sih sebenarnya ketika berbicara ekonomi masyarakat ya hari ini ya paling simpel, paling sederhana berbicara UMKM sebenarnya. Dorongnya dari situ ya? Iya, jadi sambil lalu kita menunggu masuknya investasi, sambil lalu kita menunggu ketersediaan lapangan pekerjaan gitu kan, ya doronglah UMKM ini. Dan ini simpel, ini sederhana. Simpel sebenarnya. Tapi kan kalau jembatannya nggak dibangun, jalannya nggak dibikin mulus, mahal kok secara rasi. Ya begini Mas. Ketika berbicara UMKM itu kan kita tahu di Madura ini jumlah UMKM banyak sekali. Aslinya banyak banget ya. Banyak sekali, di Bangkalan aja mencapai ribuan. Dan itu kan tidak hanya ada di ya memang berpusatnya memang di kota. Berpusatnya memang kota, dan kalau kita melihat keberadaan UMKM yang berpusat di kota ini kan sebenarnya mereka juga yang awalnya UMKM yang ada di desa, yang di desa-desa itu, yang kemudian dia dengan kemandiriannya berusaha untuk mencari keuntungan melalui usaha kecilnya. Tiba-tiba progresnya sudah semakin baik, mungkin ada yang menyarankan akhirnya dia pindah ke kota. Jadi sederhananya memang kalau berbicara UMKM kita fokusnya di perkotaan sebenarnya. Lah kalau berbicara perkotaan sebenarnya simpel, sebenarnya mudah sekali sebenarnya, bahwa mereka itu yang diperlukan adalah pertama pembinaan. Ya jelas ya, pembinaan mereka harus terus dibina. Kemudian yang kedua adalah akses modal. Itu penting. Ya, akses modal. Kalau berbicara UMKM berapa sih mereka butuh? Iya, nggak gede gitu. Dan pemerintah dalam hal ini sebenarnya bisa memberikan ruang untuk memfasilitasi mereka. Karena ketika akses modal ya kita tahu di Jawa Timur ini kan juga kita memiliki BUMD yang bergerak di bidang perbankan gitu kan. Kayak Bank Jatim, Bank UMKM, malah ada yang Bank UMKM gitu kan lebih pas bro. Nah iya, jadi saya kira itu yang hari ini sudah progresnya bagus, itu semakin ditingkatkan. Begitu sih sebenarnya. Salah satunya adalah begitu. Yang berarti mereka juga nggak boleh tebang pilih nih BUMD-nya nih. Aksesnya juga harus dibuka seluas-luasnya. Iya. Jangan sampai nanti BUMD-nya tetap, masuk ke sana gitu kan. Akan jadi problem lagi kalau kayak gitu kan, Rara sih. Jadi begini Mas, mindset UMKM kita itu kan juga masih belum terbarukan. Betul. Ya, ketika mereka berbicara kalau di Madura ya, kalau di Madura, entah kalau di daerah lain mungkin ya sama juga mungkin. Kalau UMKM itu yang kecil-kecil itu kan mereka kalau diajak untuk cari modal ya melalui perbankan,
ya mereka itu ngukur-ngukurnya kadang juga apa ya nggak logis gitu. Ya, lama banget itu kan. Iya nggak logis takutnya. gitu lah. Sehingga memang kembali lagi bahwa yang kunci utamanya adalah pendampingan itu mulai bukan hanya sekedar bagaimana mengelola sebuah usaha, bagaimana mengolah sebuah produk dan seterusnya, dan bagaimana memasarkan, bukan hanya itu, tetapi juga pendampingan itu adalah mulai dari hulunya gitu loh. Bahwa ketika ada UMKM yang sudah jalan misalkan, itu ya mereka harus dibina untuk diberikan wawasan tentang kalau mau berkembang ya harus tambah modal Pak, gitu kan. Nah, terus kira-kira kalau kayak modal apa nggak ngerugi? Nah, itu yang harus didampingi gitu loh. Jangan sampai cuma dipaksa untuk berhutang modal, nggak modal, nggak didampingi. Kasihan dong malah. Kasihan malah. Berarti ini pelatihannya harus komplit ya berarti. Komplit. Nggak boleh pelatihan datang tanda tangan foto pulang nggak boleh. Iya, jadi kita apa yang kita lakukan di Jawa Timur itu kan kita juga mensosialisasikan istilahnya itu saleha kalau disingkat. Jadi saleha itu sadar legalitas usaha. Oh iya. Jadi kepada UMKM itu kita sosialisasikan pentingnya untuk punya surat izin berusaha gitu kan. Dan kita bantu mereka untuk ngurus itu gitu lah. Tetapi ya memang dan pada saat itu sebenarnya pada saat sosialisasi itu ada ruang komunikasi yang bisa dibangun gitu. Harusnya antar gitu, pelaku betul. usaha. Dan ya itu tadi ya memang harus didorong agar mereka itu pelaku usaha kecil itu memang ya semakin bersemangat untuk mengembangkan usahanya. Di situ pemerintah bisa hadir. Budgetnya juga nggak gede kan? Nggak gede loh. Nggak gede. Pertanyaannya tapi kok belum berada sih? Ini kan gampang ya sebenarnya. Gampang banget loh ini, gampang dan murah loh. Ya memang terkadang kita juga melihat peluang itu juga terlalu sempit kadang. Jadi ngapunten kalau hari ini dalam beberapa kesempatan saya berbicara dengan masyarakat, terutama pelaku usaha, itu saya selalu mengajak untuk berdiskusi bahwa ini loh pemerintah hari ini sedang gencar melaksanakan program ini. Itu harus direkod oleh mereka sehingga mereka bisa melihat peluang. Salah satunya misalkan kita bicara bahwa yang hari ini gencar dilakukan oleh pemerintah pusat adalah program makan siang gratis. Ya. Dan itu MBG itu memberikan dampak ekonomi yang cukup kuat gitu kan. Betul. Iya, ketika masyarakat itu bisa melihat peluang itu gitu kan, terutama yang bergerak di sektor ini penyediaan support bahan bakunya support bahan bakunya gitu kan. Nah itu kalau bisa melihat itu, mereka akan bersemangat untuk mengembangkan usahanya. Tapi tetap harus didampingi. Iya, kalau dilepas cuculan ya berat loh. Berat memang. Ya ini ruang-ruang yang bisa diisi pemerintah ya. Ya. Tapi saya tuh pernah dengar cerita kayak gini program. Kebetulan saya lupa programnya apa. Yang jelas programnya Pemkab di Madura, Pemkab dan provinsi sama. Ketika provinsi masuk sudah dikerjakan. Lah ini kan berarti datanya juga amburadul ngapunten. Gimana itu Rana sih? Ya, memang kompleks memang Mas ketika berbicara masyarakat gitu kan, bahwa terkadang pemerintahan kita ini juga mendengarkan informasinya kan juga kadang salah informasi juga. Gitu kan. Kadang salah informasi. Sebagai contoh misalkan ya, beberapa kali saya pernah mencoba untuk mendatangkan gubernur ke Bangkalan gitu kan, spesifik berbicara tentang musibah misalkan bahwa ada jembatan yang rusak gitu ya. Nah itu kadang yang kita sampaikan kepada gubernur dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten tidak sama terkadang gitu loh. Kok bisa? Ya entah ya, saya juga miss-nya di mana karena bicara masyarakatnya juga kompleks gitu loh. Jadi masyarakat yang ada di bawah yang kemudian mencoba menyampaikan aspirasinya melalui bupati itu kadang jalurnya yang nggak sama dengan jalur yang lain gitu loh. Sehingga waktu itu waktu itu kemarin ketika ada jembatan rusak itu gubernur menyampaikan kepada saya waktu itu, kok baru tahu saya, padahal itu sudah
berapa bulan itu jembatan itu rusak gitu loh. Nah, yang kita terima justru dari bawah itu sudah melaporkan gitu loh. Yang dari bawah itu sudah melaporkan. Jadi saya kira memang akhirnya kita berbicara apakah tindak lanjut itu kemudian benar-benar dilakukan oleh semua. Itu kadang juga gitu. Bingung juga kan karena juga. begini, masyarakat itu kan kadang ya percayalah dengan yang namanya kepala desa ini, tapi tidak percaya dengan yang itu gitu dah. Ya jadi ya memang kompleks gitu loh. Sistemnya ini harus ditata ini berarti. Iya. PR-nya panjang banget. Panjang gitu. gitu. 5 tahun deh Rana sih, dalam 5 tahun deh. Kira-kira kayak gimana nih target realistisnya nih infrastruktur di Madura bakal kayak gimana nih? Kemudian yang tidak bisa dipungkiri lagi persoalan perbedaan warna. Itu juga kadang menjadi masalah. Iya. Jadi Iya. secara politik ya itu mungkin nggak sama gitu kan, itu menjadi persoalan juga. Padahal kalau urusan masyarakat udah lah warnanya samain lah. Ya begitu. Jadi ya begitulah. Tantangannya banyak banget, Rev. Ya sistemnya diperbaiki, ekosektoralnya dihilangin. Itu sektoral hilang. Kalau itu hilang nih, 5 tahun Rana sih. Infrastruktur di Madura jadi kayak gimana? Luar biasa itu. Bisa ya? Bisa. Bukan cuma mimpi jadi ya. Oh iya, kalau saya ya, kalau misalkan bicara pembangunan Madura intervensi melalui gubernur misalkan, itu sangat bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Kenapa? Saya sederhana. Angka APBD kita ini berapa ratus triliun gitu. Ya. Iya. Iya juga. Iya juga. Iya, benar-benar. Jadi kalau bicara nominalnya ya mampu aja provinsi itu. Mampu, tinggal ayo dimulai dari mana gitu kan. Oke deh, terakhir Rana sih. Ketika mimpi tadi sudah terlaksana, di proyeksi Rana sih perekonomian Madura itu bakal seperti apa, sekuat apa, dan apa bisa jadi tulang punggung Jawa Timur? Monggo. Ya, tentu menjadi sangat penting sekali untuk menggambarkan bahwa Madura itu bisa menjadi penyokong terbesar gitu ya dalam aspek memberikan kontribusi kepada pembangunan di Jawa Timur. Jadi saya kira ya ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi inilah yang kita rekam melihat bagaimana potensi Madura itu sangat luar biasa. Nah itu dia, supaya itu terwujud, yang dorong nggak bisa cuma Ranasi atau teman-teman DPR Jawa Timur dari Dapil Madura aja, nggak bisa. Itu butuh kamu semua yang power. Cara bantunya gimana? Gampang, share aja, share episode ini kemana-mana supaya makin banyak yang tahu, makin banyak yang bantuin dorong juga. Karena apa? Ya sudah waktunya Madura tercapture secara utuh ya Ranasi ya. Selama ini mungkin belum tercapture, sudah, tapi ya butuh teropong khusus nih biar masalahnya selesai semua nih ya kan. Matur nuwun Ranasi, terima kasih. Insightnya luar biasa. Kamu jangan lupa like sama subscribe Empower, karena podcast Suara Rakyat episodenya pasti bakal kasih insight baru buat kamu. Kayak lagi matur nuwun Ranasi, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Padahal sama Ranasi pamit dulu ya Empower. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.